Lady Jane Grey, kemudian dikenal sebagai Lady Jane, dan masa pemerintahan terpendek yaitu 9 hari. Ia adalah seorang bangsawan remaja Inggris yang mengeklaim tahta Inggris dan Irlandia dari tanggal 10 Juli sampai dengan 19 Juli 1553. Lady Jane Grey adalah putri tertua Henry Grey, Duke of Suffolk pertama, dan istrinya Frances. Frances adalah putri tertua dari adik perempuan Henry ke-8, yaitu Mary. Jane memiliki 2 adik perempuan, Lady Catherine dan Lady Mary. Melalui ibu mereka, ketiga saudara perempuan itu adalah cicit dari Henry VII, Lady Frances Brandon, yang ibunya sendiri adalah Mary, bungsu dari 2 saudara perempuan Raja Henry ke-8. Jane adalah seorang gadis yang cantik, cerdas dalam berbicara, pandai menulis bahasa Yunani dan Latin pada usia dini. Dia juga mahir berbahasa Prancis, Ibrani, dan Italia. Sekitar Februari 1547, Jane dikirim untuk tinggal di rumah paman Edward VI. Thomas Seymour yang segera menikahi janda Henry VIII, yaitu Catherine Parr. Jane tinggal bersama pasangan itu di Chatelet Castle di Cloughshire sebagai pelayan Catherine, sampai Catherine meninggal saat melahirkan pada September 1548. Tapi Seymour dipenggal karena pengkhianatan pada tahun 1549 dan Jane kembali ke studinya di Baghdad. Karena ambisi sang ayah, Henry Grey, Jane dijodohkan dengan keturunan dari keluarga yang mempunyai posisi tinggi. Pada bulan Juli 1553, Edward VI menulis surat wasiatnya, menominasikan Jane dan ahli waris laki-lakinya sebagai penerus mahkota. Karena saudara tirinya Mary adalah seorang Katolik, sementara Jane adalah seorang Protestan yang berkomitmen dan akan mendukung gereja Inggris yang direformasi. Surat wasiat itu menghapus saudara tirinya Mary dan Elizabeth dari garis suksesi karena ketidakabsahan mereka. John Dudley, Adipati Northumberland, adalah pelindung Raja Edward ke-6. Raja Edward VI telah menderita penyakit TBC. Kondisi itu membuatnya semakin mudah dimanipulasi oleh orang-orang di sekitarnya, terutama John Dudley. Pada tahun 1553, Jane resmi menikah dengan Lord Guildford Dudley, putra John Dudley yang merupakan Duke of Northumberland. Saat itu, kekuasaan sesungguhnya bisa dikatakan ada di tangan John Dudley, selaku wali dari Raja Edward ke-6 yang naik tahta pada tahun 1547 di usia 10 tahun. Strategi John Dudley dalam pengambilan tahta. Pada tahun 1553, saat kesehatan Raja Edward VI memburuk, John Dudley berusaha keras agar tahta tidak jatuh ke tangan saudara tiri raja, yaitu Mary Tudor, yang merupakan seorang Katolik yang taat. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh John Dudley adalah mempengaruhi raja bahwa Mary Tudor tidak sah menjadi ahli waris tahta. Selain itu, raja diyakinkan agar terus mendukung reformasi dengan menyatakan Lady Jane Grey sebagai penerusnya. Pada bulan Juli 1553, Raja Edward IV meninggal dan Lady Jane Grey segera dinyatakan sebagai Ratu Inggris. Meski enggan, Jane yang saat itu masih berusia 15 tahun akhirnya patuh dan mau menerima status barunya sebagai Ratu Inggris. Namun sebenarnya, saudara perempuan Edward, yaitu Mary Tudor, merupakan pewaris
menurut hukum suksesi dan kehendak Henry VIII 1547. Hukum suksesi 1544. Undang-Undang Suksesi ketiga tahun 1544 mengembalikan putri Henry VIII, Mary dan Elizabeth ke garis suksesi, meskipun mereka masih dianggap tidak sah. Undang-undang ini memberi wewenang kepada Henry VIII untuk mengubah suksesi atas kehendaknya. Surat wasiat Henry memperkuat suksesi ketiga anaknya dan kemudian menyatakan bahwa jika tidak ada dari mereka yang meninggalkan keturunan, tahta akan diberikan kepada ahli waris adik perempuannya, Mary, termasuk Jane. Baik Mary maupun Elizabeth dinyatakan tidak sah oleh undang-undang pada masa pemerintahan Henry VIII setelah pernikahannya dengan Catherine dari Aragon dan Anne Boleyn dinyatakan batal. Ketika Edward IV berusia 15 tahun terbaring sekarat pada awal musim panas 1553, saudara tirinya Mary yang beragama Katolik masih dianggap sebagai ahli warisnya. Edward dalam draft wasiat atau perancangan suksesi awalnya keturunan pewaris tahta bukan dari keturunan putra dan putri dari Francis Brandon, namun suksesi tersebut dimanipulatif karena sepupunya Lady Jane, anak dari Francis, adalah Protestan, maka ia menunjuknya sebagai ahli waris. Penobatan Lady Jane sebagai Ratu Inggris. Upacara penobatan Lady Jane Grey sebagai Ratu Inggris digelar 4 hari setelah kematian Raja Edward IV, yakni pada tanggal 10 Juli 1953 pada usia 15 tahun. Mary Tudor akhirnya memilih untuk kabur dari kerajaan dan diam-diam mengumpulkan pasukan untuk menggulingkan Lady Jane Grey. Kedudukan Jane langsung mendapatkan tentangan keras dari Mary Tudor dan parlemen. Mereka berbekal hukum suksesi 1544 dengan jelas menyatakan bahwa Mary yang seharusnya menjadi Ratu Inggris. Dukungan publik untuk Jane juga menguap ketika diketahui bahwa John Dudley mengatur semuanya. Dalam waktu singkat, Jane kehilangan pendukung, termasuk ayahnya sendiri, dan berusaha menyelamatkan diri dengan berbalik mendukung Mary untuk menjadi Ratu Inggris. Pemberontakan dan eksekusi. Pada tanggal 19 Juli 1553, Jane digulingkan dari singgasana Inggris oleh Mary. Dieksekusi setelah pemerintahannya sebagai ratu 9 hari terakhir. Lady Jane Grey dipenjara di Menara London pada tanggal 13 November 1553. Jane dan suaminya dijatuhi hukuman mati, namun karena usianya masih muda dan tidak secara langsung bersalah, Ratu Mary menggagalkan vonis hukuman mati. Dalam pengadilan, Jane Dudley, istri Guilford, Jane didakwa dengan pengkhianatan tingkat tinggi, begitu pula suaminya, 2 saudara laki-lakinya dan mantan uskup agung Canterbury, Thomas Cranmer. Pengadilan mereka oleh komisi khusus berlangsung pada tanggal 13 November 1553 di Guildhall di kota London. Semua terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Kesalahan Jane karena telah berkhianat mengambil gelar dan kekuasaan raja. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah dokumen yang dia tanda tangani sebagai Jane the Queen. Hukumannya adalah dibakar hidup-hidup di Tower Hill atau dipenggal sesuai keinginan ratu. Pembakaran adalah hukum tradisional di Inggris untuk pengkhianat yang dilakukan oleh wanita. Pada tanggal 26 Januari 1554 terjadilah pemberontakan Wyatt di kerajaan Inggris. Pemberontakan ini dinamai dari Thomas Wyatt, salah satu pemimpin pemberontakan. Pemberontakan ini dilakukan sebagai bentuk protes akibat keinginan Mary Tudor dari Inggris untuk menikahi Philip II dari Spanyol. Karena Philip II usianya lebih muda 11 tahun dari Mary Tudor. Hal ini merupakan kebijakan tidak populer di Inggris.
Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, pemberontakan ini mengarah ke penjatuhan Ratu Mary dari tahtanya. Pada akhirnya, Wyatt berhasil dieksekusi dan Mary Tudor berhasil menikah dengan Philips II. Dan 90 pemberontakan lainnya diadili dan dihukum mati, sebagian besar dengan cara digantung. Termasuk Henry Grey, ayah Jane, bergabung dalam pemberontakan menjadi bagian dari pemberontakan Sir Thomas Wyatt melawan Ratu Mary. Ratu Mary menghadapi pemberontakan tanpa ampun. Ia bahkan memutuskan untuk melenyapkan semua lawan politiknya, termasuk Lady Jane Grey dan suaminya Guildford, pada tanggal 12 Februari 1554. Lady Jane dieksekusi dengan cara dipenggal. Jane dan Guildford dimakamkan di kapel St. Peter dan Vincula di sisi utara Tower Green. Tidak ada batu peringatan yang didirikan di kuburan mereka. Ayah Jane, Duke of Suffolk, dieksekusi 11 hari setelah Jane pada tanggal 23 Februari 1554. Selanjutnya, ibunya Jane menikah dengan Master of the Horse dan bendahara Adrian Stokers pada bulan Maret 1555. Dia diampuni sepenuhnya oleh Mary dan diizinkan tinggal di istana bersama dua putrinya yang masih hidup. Dia meninggal pada tahun 1559.